Mungkin kita lanjut ke pembicara yang terakhir. Pembicara yang terakhir adalah yang terhormat Profesor Dr. Ratna Sitompul, spesialis mata konsultan. Beliau akan membawakan materi yang berjudul Dry Eye, How to Know and Manage It in Primary Facilities. Silakan Dr. Preti untuk membacakan CV beliau. Terima kasih Dr. Hasnah. Prof. Dr. Ratna Sitompul, spesialis mata konsultan, merupakan Ketua Seminar INOIS dan sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Silahkan Prof. Ratna untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, saya akan menyampaikan tentang dry eye, bagaimana kita bisa melakukan diagnosis dan penata laksanaan di layanan kesehatan primer. Sejawat mengetahui bahwa dry eye atau mata kering memiliki prevalensi yang cukup tinggi di dunia, begitu juga di Indonesia. Keadaan ini mengganggu kualitas hidup karena rasa tidak nyaman dan gangguan penglihatan. Keadaan ini seringkali tidak dikenali oleh pasien maupun oleh dokter, dan sebagian besar tidak puas dengan terapi yang diberikan. Kita mengetahui bahwa lapisan air mata mempunyai berbagai macam fungsi. Lapisan air mata terdiri dari lapisan lipid, lapisan aqueous yang terbanyak, lapisan musin, dan permukaan epitel kornea yang terdiri dari mikrofili untuk memegang atau mengeratkan lapisan air mata ini. Untuk menyebarkan lapisan air mata ke seluruh permukaan, maka dibutuhkan gerakan atau kualitas berkedip yang baik. Oleh sebab itu, lapisan air mata, permukaan kornea, maupun gerakan berkedip dari kelopak mata disebut sebagai satu kesatuan unit. Kerusakan atau gangguan pada salah satu fungsi maupun komponennya dapat menyebabkan air mata kita menjadi tidak stabil. Ini adalah mekanisme bagaimana terjadinya dry eye, baik karena kekurangan lipid, kekurangan aqueous, maupun kekurangan musin. Salah satu kerusakan dari komponen tersebut dapat menyebabkan lingkaran yang tidak berhenti-henti dan dapat menyebabkan kerusakan yang lainnya, sehingga siklus ini dapat atau harus kita hentikan. Dry eye sesuai dengan komponennya dapat dibagi menjadi aqueous defisiensi, kelainan evaporatif karena kekurangan lipid, atau kekurangan musin yang menyebabkan kemampuan wet ability-nya menjadi berkurang. Untuk mendiagnosis dry eye, maka kita membutuhkan beberapa pertanyaan penyaring, kemudian melakukan pemeriksaan mata yang baik, dan mengukur break up time dengan fluoresen. Yang pemeriksaan break up time yang kurang dari 5 detik kita sebut sebagai dry eye. Bagaimana peran dokter di layanan primer? Teman-teman dapat membantu melegakan diagnosis dengan melakukan anamnesis antara lain mengenali keluhan dan gejalanya, mencari faktor-faktor risiko, melakukan pemeriksaan yang teliti dengan senter dan loop yang sederhana, melakukan uji diagnostik, dan menentukan tingkat keparahan dry eye tersebut, apakah ringan, sedang, atau berat. Memilihkan terapi yang sesuai, kemudian melakukan follow-up untuk melihat hasil terapi kita, dan juga untuk melihat ketaatan pasien pada terapi yang kita berikan. Ini adalah keluhan-keluhan yang umum disampaikan oleh pasien dengan dry eye, cukup bermacam-macam. Dan ternyata keluhan ini akan memperberat atau akan menjadi lebih berat karena faktor-faktor lingkungan antara lain, tingkat humoditas yang rendah, lingkungan yang berasap, dan aktivitas yang membutuhkan penglihatan dalam jangka waktu lama, seperti saat kita membaca, saat kita bekerja dengan komputer, ataupun menggunakan handphone kita. Ini adalah penyakit sistemik dan kelainan mata yang dapat meningkatkan risiko dry eye. Risikonya ada yang konsisten, ada yang probable, dan ada yang belum meyakinkan. Tetapi ini adalah penyakit-penyakit sistemik dan kelainan mata yang perlu teman sejawat cari pada pasien yang datang kepada kita. Ini adalah survei, ini adalah kuesioner di Ocular Survey Disease Index. Terdiri dari beberapa pertanyaan dan kelompok pertanyaan, kita dapat menilai pertanyaan-pertanyaan tersebut, menjumlahkannya dan membaginya, sehingga kita mendapatkan angka apakah pasien kita memiliki indeks yang normal, mild, moderate, ataupun severe.
Kuesioner ini akan sangat membantu teman-teman menentukan bagaimana keadaan pasien kita. Kemudian kita perlu melakukan pemeriksaan mata yang lengkap, melihat posisi bola mata, menilai kelopak matanya, menilai konjuktiva, menilai kornea apakah jernih, apakah ada infiltrat, apakah ada filamen, atau ulkus kornea maupun myovaskularisasi. Dokter spesialis mata umumnya melakukan pemeriksaan penunjang dengan menghitung break-up time dan melakukan pewarnaan fluoresen untuk melihat keadaan kornea, konjungtiva maupun margopalpebra. Ini adalah keadaan pasien di mana kelopak matanya tidak bisa menutup dengan sempurna, dan waktu kita melakukan pemeriksaan fluoresen, kita bisa melihat bahwa daerah yang tidak tertutup tersebut akan terwarnai karena kekeringan. Untuk pasien ini kita dapat melakukan tapping kelopak matanya. Ini adalah konjungtiva kalasi, di mana terjadi kekenduran konjungtiva pada proses penuaan. Ini adalah blefaritis yang dapat disebabkan oleh kutu atau dapat disebabkan oleh demodex. Kemudian kita perlu menilai keadaan kelenjar mebum. Kelenjar mebum ini adalah anatominya, dia terletak di konjungtiva tarsal superior maupun di konjungtiva tarsal inferior. Pada keadaan normal dia menghasilkan cairan lipid yang jernih, tetapi pada keadaan disfungsi dari kelenjar mebum, maka sekret yang dikeluarkan bisa menjadi sangat kental seperti pasta, dan kadang-kadang terjadi penutupan dari seluruh kelenjar mebum tersebut yang tentu saja akan menyebabkan pasien kita kekurangan lipid dan air mata menjadi lebih cepat menguap. Ini adalah tingkat keparahan dry eye. Teman-teman dapat mengelompokkan ringan, sedang maupun berat tergantung pada keadaan-keadaan ini. Ketidaknyamanan, gangguan penglihatan, apakah ada injeksi konjungtiva, bagaimana hasil pewarnaan kelopak mata, konjungtiva maupun kornea, bagaimana lapisan air matanya, bagaimana keadaan kelopak mata dan kelenjar mebum, dan break-up time maupun pemeriksaan sirmernya. Untuk derajat ringan, teman-teman dapat melakukan mentata laksananya di puskesmas oleh dokter, tetapi untuk sedang dan berat biasanya ditata laksana oleh dokter spesialis mata. Ini adalah tujuan pengobatan kita, mengembalikan rasa nyaman, mengembalikan hemostatik permukaan mata dan lapisan air mata, memutus siklus yang tadi saya sampaikan, dan juga memperbaiki kualitas hidup. Langkah-langkah yang dapat dikerjakan oleh dokter di layanan primer antara lain adalah memberikan edukasi yang cukup, memodifikasi faktor lingkungan, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, dan mengedukasi modifikasi diet yang bermanfaat bagi pasien dry eye. Selain itu, kita dapat menjaga higiene kelopak mata dengan mencuci akar dan helai bulu mata, kemudian memberikan kompres hangat 2 kali 10 menit selama 2 minggu, melakukan ekspresi pada kelenjar mebum, dan mengobati atau menterapi blefaritis, demodex, ataupun yang lain bila ada. Selain itu, sejawat dapat memberikan tear substitution selama 2 minggu, 6 kali sehari, atau memberikan salep mata, teramesin, maupun jelly pada malam hari sebelum tidur. Cara kerja tetes mata sebagai lubrikan adalah menambah volume air mata, menstabilkan kelopak mata, memperhalus lapisan permukaan mata, mengurangi osmolitas dan gesekan, dan juga melarutkan ataupun mendilusi produk-produk proinflamasi yang terjadi akibat dry eye tersebut. Ini adalah jenis tetes mata sebagai lubrikan di Indonesia yang dapat teman-teman gunakan. Dan ini adalah kapan kita merujuk ke spesialis mata maksudnya ya, yaitu pada keadaan mata merah, penglihatannya buram, sakit maupun berair. Atau derajat dry eye yang kita temukan sedang sampai berat, ada faktor risiko yang tidak dapat kita kelola dengan baik, tidak membaik dengan lubrikan yang kita berikan, ataupun pada pasien anak yang membutuhkan pemeriksaan yang lebih teliti. Ini ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi jika pasien dry eye tidak mendapatkan terapi atau tidak memberikan respon terapi yang baik. Ini adalah keratitis filamentosa. Kita bisa melihat filamen di korneanya, pasien biasanya mengeluh rasa tidak nyaman dan matanya merah. Kemudian ini adalah infeksi sekunder pada penderita dry eye, kita bisa melihat adanya infiltrat, bahkan kadang-kadang bisa terinfeksi sehingga terjadi hipopion di dalam matanya. Ini setelah kita memberikan terapi. Jika berhasil, begini hasilnya,
tetapi pada beberapa keadaan pasien sudah datang kepada kita dengan keadaan yang sangat lanjut dan tentu saja ini akan menyebabkan kebutaan. Kita tidak menganjurkan atau diusulkan tidak dilakukan mencuci mata, karena hal ini akan melarutkan komponen penting dari air mata, sehingga lapisan air mata yang baik itu terbuang dan mata akan semakin terasa kering. Kita harus hati-hati memberikan obat ataupun tetes mata yang mengandung pengawet benzalkonium. Jangan sekali-kali memberikan steroid topikal maupun oral. Jika teman-teman tidak tahu, kemudian sebaiknya tidak memberikan antibiotik topikal maupun oral karena mata merah akibat dry eye bukan diakibatkan oleh infeksi, dan jangan mencuci mata dengan air sirih maupun air-air yang lain yang kita tidak ketahui kebersihannya. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa teman sejawat dapat membantu penderita dry eye dengan menjaring, mengenali gejala dan tandanya serta faktor risiko, memberikan edukasi, memberikan lubrikan baik dengan preservatif maupun tanpa preservatif pada dry eye derajat ringan, dan teman-teman perlu tahu kapan merujuk ke dokter spesialis mata. Dan saya anjurkan sekali lagi, jangan memberikan steroid topikal maupun antibiotik tanpa diperiksa oleh dokter ataupun tanpa resep dari dokter. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih jauh tentang dry eye, pada tanggal 19 Maret kita akan melakukan webinar dan tentang ulkus kornea pada tanggal 25 sampai 26 Juni. Saya mengucapkan terima kasih pada sejawat-sejawat saya di infeksi imunologi maupun di INOIS dan IDWOK yang telah membantu saya selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.